Perkenalkan, nama saya Nia Monica dari PSPME 2019 dengan NIM 4193111086 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi perbandingan. Nah, di sini materi yang saya bawa mengenai perbandingan senilai. Sebelum kita masuk ke perbandingan senilai, saya akan membuat apa sih perbandingan itu, pengertiannya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa pengertian perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat kita tuliskan sebagai A dibanding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasinya. Ketika anak pertama mendapat 3 mangga dan anak kedua mendapat 2 mangga, bagaimana sih perbandingannya? Sesuai dengan tadi, kita ketahui bahwa cara membandingkan atau merasiokan sesuatu dapat dituliskan dengan A dibanding B. Dimana kita buat di sini bahwa A-nya itu anak pertama dan B-nya itu anak kedua. Jadi, perbandingan buah mangga mereka adalah 3:2. Syarat membandingkan yang pertama, kita samakan satuannya. Yang kedua, kita buat ke bentuk paling sederhana. Jadi, misalnya tadi perbandingannya anak itu misalnya buahnya dipunyanya mangga yang anak pertama 10, mangga anak kedua 5. Kita sederhanakan, kita bagi 5 menjadi perbandingannya 2:1. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga dengan proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Kita lihat contohnya. Dalam sebuah pesta, untuk menjamu 100 orang tamu dibutuhkan 20 kg tepung untuk membuat kue. Banyaknya tepung yang diperlukan untuk menjamu 250 orang tamu adalah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk menjamu 100 orang tamu, kita perlu 20 kg tepung. Nah, ditanya, ketika 250 orang yang datang, berapa tepung yang harus kita sajikan? Kita perlukan. Cara penyelesaiannya bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Untuk 20 kilo tepung dapat menjamu 100 orang. Sekarang pertanyaannya, untuk 250 orang, berapa kilo tepung yang kita perlukan? Jadi, kalau jumlah tamunya bertambah, maka banyak tepung yang kita perlukan juga bertambah. Berarti permasalahan tadi dapat kita selesaikan dengan perbandingan senilai. Dengan demikian, perbandingannya itu dapat kita bentuk seperti pada layar, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dimana tadi X1-nya itu 100 orang tamu, per X2-nya itu 250 orang tamu. Sama dengan Y1-nya tadi kita bikin tepungnya. Untuk 100 orang tamu tadi kita perlukan tepung 20 kilo. Nah, untuk kedua yang ditanya, berapa kilo tepung untuk 250 orang? Ini bisa kita kali silang, maka hasilnya nanti 100A sama dengan 20 dikali 250. Maka untuk mencari A-nya atau banyak tepungnya, kita bisa pindahkan 100-nya ke sebelah kanan menjadi 20 dikali 250 per 100. Maka kita dapat A-nya adalah 50. Jadi, banyak tepung yang kita perlukan untuk menjamu 250 orang adalah 50 kilo. Sekian dari saya, terima kasih.